Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu dalam keadaan yang sehat dan juga semangat. Oke, meskipun masih dalam keadaan yang pembelajaran jarak jauh ya, kita masih dalam masa pandemi juga. Tapi tenang, nanti kita akan kemungkinan akan memasuki PTM, pelajaran tatap muka ya. Nanti akan diawali di ujian sekolah dengan kelas yang 9, nanti untuk kelas 8 dan juga kelas 7 nanti akan menyusul. Tetap semangat walaupun belajar di rumah. Nah, maka dari itu di sini kita akan back to school. Wah, ini di backgroundnya ini tentang sekolah ya, nanti karena udah mau PTM juga. Nah, pada pembelajaran bahasa Indonesia ya, kemarin kita sudah membahas ya mengenai peta konsep dan juga cara membaca ya, membaca cepat atau mungkin teknik dalam membaca. Nah, dalam kesempatan ini Pak Arifin akan melanjutkan pembelajaran ya. Untuk melanjutkan pembelajarannya, kita akan menelaah unsur-unsur penting dalam buku fiksi dan juga buku non fiksi. Nah, oke, nanti kita akan membahas mengenai unsur-unsur pentingnya, unsur apa aja yang terdapat di dalam buku fiksi dan juga di buku non fiksi. Oke, kita lanjut. Nah, di sini kita juga sering ya itu dalam ungkapan ya, ungkapan sebagai unsur kebahasaan dalam buku fiksi. Nah, di sini ungkapan ya, mungkin kalian kalau pernah berbicara atau mungkin berdialog itu sering pasti untuk mengungkapkan sesuatu gitu. Nah, tapi jangan sampai kamu mengungkapkannya salah ya. Kalau kamu mengungkapkannya salah nanti malah bahaya gitu. Temanya apa, kamu bahasanya apa, sesuai dengan konteksnya. Dan di sini ungkapan sebagai unsur kebahasaan dalam buku fiksi. Ungkapan adalah kata atau kelompok kata yang bersusunan ya, yang bersusunan tetap dan mengandung makna kiasan. Kemudian contoh ungkapan lainnya itu ada lapang dada, berat hari, ringan tangan. Nah, lapang dada itu apa itu? Ya, sabar ya. Berat hari, wah harinya sangat melelahkan gitu, capek gitu. Ringan tangan, suka menolong. Nah, ini beberapa ungkapan yang terdapat di buku fiksi. Berlapang dada ya, sabar ya, kalau ditinggalkan ya udah cari yang lain aja gitu. Kalau misalkan berat harinya ya udah kalian tiduran aja biar harinya itu cepet gitu. Kalau ringan tangan ya, kalian akan ringan tangan ketika kalian suka membantu ke orang lain begitu. Nah, di sini ya ada beberapa poinnya. Poin pentingnya itu ada yang namanya tema. Kemudian ada tokoh, ada alur, ada latar, ada gaya bahasa, dan juga ada amanat. Nah, di sini hampir sama seperti kalau kalian memahami di sini tuh seperti unsur-unsur intrinsik ya, unsur-unsur intrinsik dalam mungkin drama atau mungkin dalam mungkin cerpen gitu. Nah, kalau di buku fiksi itu unsur kebahasanya itu ada tema, ada tokoh, ada alur, ada latar, ada gaya bahasa dan juga ada amanatnya. Tema yang pertama, tema adalah ide pokok atau gagasan utama dalam sebuah tulisan. Ya, ketika kalian membaca buku ya, misalnya mungkin buku yang fiksi mungkin tentang percintaan atau mungkin pertemanan atau mungkin sahabat atau mungkin berkaitan dengan motivasi, pasti ada temanya tertentu gitu. Nah, yang kedua itu ada namanya tokoh ya. Tokoh adalah penggambaran karakter seseorang dalam cerita. Misalnya kalau kalian membaca sebuah cerpen atau mungkin kalian membaca sebuah novel, pasti ada tokohnya di situ, yaitu penggambaran karakter seseorang di dalam cerita. Nah, kemudian yang ketiga itu ada alur ya. Alur sendiri adalah rangkaian kejadian atau peristiwa yang membentuk jalannya cerita. Jadi di alur ini ya biasanya itu cerita dibentuk, entah itu alurnya maju, entah itu alurnya mundur atau mungkin alurnya campuran. Di dalamnya terbentuk jalan cerita. Kemudian juga ada yang namanya latar ya. Nah, ini latar merupakan keterangan mengenai tempat,
waktu, suasana dalam sebuah cerita. Nah, kalian bisa mengenali latarnya di mana, kemudian latarnya kapan, latarnya suasananya seperti apa begitu. Tempatnya mungkin di gunung, tempatnya mungkin di pantai, kemudian waktunya juga mungkin pagi hari, mungkin juga ada yang waktunya sore hari. Suasana itu mencengangkan atau mungkin menyeramkan atau mungkin menyedihkan gitu. Kemudian yang kelima, itu ada gaya bahasa. Nah, gaya bahasa adalah cara penulis menyampaikan ceritanya. Biasanya terdapat majas-majas tertentu yang digunakan oleh penulis. Nah, biasanya kalau buku-buku yang mungkin buku-buku yang terkenal, mungkin buku-buku yang masuk ke bestseller itu mempunyai gaya bahasa tersendiri. Itu gayanya tuh gaya setiap penulis itu berbeda-beda. Mungkin ada yang gaya bahasanya lebih ke Jawa, dialek Jawa, kemudian ada gaya bahasa yang ke Sunda, atau mungkin gaya bahasa yang di Sumatera, itu berbeda setiap penulisnya begitu. Tergantung imajinasi setiap penulis atau mungkin pengarangnya untuk menggambarkan sebuah cerita di dalamnya. Bahasanya bisa menggunakan bahasa yang formal atau mungkin bahasa yang informal, kemudian bahasa yang gaul atau mungkin bahasa yang slang, itu biasanya digunakan di dalam sebuah buku fiksi. Yang keenam, ya, yang keenam atau yang terakhir itu amanat. Nah, amanat adalah pesan yang ingin disampaikan oleh penulis kepada pembaca melalui cerita tersebut. Nah, di sini poin pentingnya dalam sebuah buku yang dicari ya ini amanatnya gitu. Kalau kalian membaca buku kemudian nggak tahu amanatnya, ya percuma. Ya ngapain kalian baca buku gitu. Nah, perbedaan antara buku fiksi dan juga buku non fiksi itu terdapat di sininya. Biasanya di sini ada amanatnya. Apakah buku non fiksi nggak ada amanatnya apa gitu? Buku non fiksi itu kan buku mengenai pengetahuan. Ya, jadi emang pengetahuannya itu udah tersusun gitu. Apa aja yang ada di dalam bukunya tersebut. Kemudian kalau misalkan buku yang fiksi itu kalian bisa mencarinya atau mungkin bisa mengkira-kira ini amanatnya mengenai apa. Biasanya amanat itu pesan yang ingin disampaikan oleh penulis kepada pembaca melalui cerita. Nah, pesannya bisa saja pesan yang tersurat atau mungkin pesan yang tersirat. Pesan yang tersurat itu pesannya sudah ada di buku tersebut. Pesan yang tersirat kalian bisa menggambarkan sendiri bagaimana buku itu apakah layak dibaca sama kalian, apakah ini buku yang udah bukan waktunya kalian dibaca begitu. Nah, setiap amanat itu berbeda-beda. Misalkan Pak Arifin menggambarkan bahwa buku A ini amanatnya jangan lupa menabung. Kalian bisa saja memberikan amanat lebih baik menabung daripada tidak gitu kan, tergantung dari persepsi kalian sendiri. Itu yang mengenai amanatnya. Nah, yang paling penting lagi ya, ketika kalian mendapatkan buku fiksi dan juga buku non fiksi, itu dilihat dari tema ya, tema dan juga amanatnya. Ketika kalian membaca dengan tema yang berat atau mungkin lebih ke pengetahuan, kadang kalau misalkan kalian membaca buku fiksi itu temanya pengetahuan, kayaknya itu malah memberatkan kalian, karena kalau di buku fiksi itu bersifat hiburan. Jadi ketika kalian membaca itu terhibur, bukan malah kalian berpikir. Itu perbedaannya di situ. Kemudian kita akan melanjutkan lagi di yang poin kedua, itu mengenai unsur-unsur menarik lainnya dalam buku fiksi. Nah, tadi kan sudah dijelaskan kan mengenai unsur-unsur yang ada. Nah, di sini selain unsur-unsur yang tadi, itu ada beberapa unsur yang lainnya. Yang pertama, tema yang unik. Nah, tadi kan sudah dibahas ya mengenai tema. Dari sini tema yang unik nih temanya. Tema yang seakan-akan dialami oleh pembaca. Wah, saya merasakan nih temanya seperti ini. Misalkan kegagalan, saya juga pernah gagal. Kemudian keberhasilan, saya juga pernah berhasil gitu. Kemudian yang kedua, ada tokoh yang menawan. Nah, ini nih. Mungkin kalau yang perempuan ya, ketika melihat atau mungkin menggambarkan atau mungkin menafsirkan sosok Dylan ya, dengan mungkin yang tampilannya yang kayak bad boy, kemudian kata-katanya yang penuh dengan sastra ya, ketika melihat saja itu udah wah Dylan gitu. Nah, itu yang tokoh yang menawan. Pembaca terkagum-kagum oleh sifat tokoh dalam cerita. Jangan rindu, ini itu berat gitu kan ya, dan kata-kata yang lainnya gitu. Kemudian yang ketiga itu ada latar ya, ada latar yang mengesankan. Nah,
di samping tema, kemudian tokoh, latar juga mempengaruhi nih. Latar atau gaya bercerita pengarang yang memukau dan menghanyutkan. Kadang latarnya itu kadang di rumah, kemudian di gunung, kemudian di toko, kemudian di mana, itu dalam sebuah novel itu berbeda-beda begitu. Dan ketika emang pengarang sudah bisa menggambarkan latarnya bagaimana, kemudian menghanyutkan pembaca untuk mengikuti alurnya, yang pertama ke pantai, setelah ke pantai kemudian ke gunung, kemudian ke toko membeli peralatan, kemudian kemana lagi begitu. Itu sudah menghanyutkan pembaca untuk mengikuti terus pengarangnya begitu. Nah, kemudian yang keempat itu mengenai alur yang menegangkan. Nah, di sini nih alurnya itu surprise gitu kan. Wah, kok begini? Jangan tanya, kayaknya harusnya begini deh gitu kan. Dan penuh kejutan gitu. Kalau kalian melihat atau mungkin pernah membaca novel-novel yang misterius ya, novel-novel yang misterius itu pasti kadang, loh, kok kayak gini gitu kan. Loh, kok bisa kayak gitu sih? Gitu. Harusnya kan gini gitu. Harusnya tokoh yang baik itu menang. Kenapa di sini tokoh yang baik itu kalah terus gitu? Kemudian yang kelima itu mengenai amanat yang menyentuh. Nah, di sini nih, amanat yang menyentuh. Wah, setelah kalian membaca, kalian tobat gitu kan. Nggak mau pacaran lagi gitu, karena ada plus minusnya dan banyakkan minusnya ya ketika kalian berpacaran. Kemudian amanatnya itu bisa menyentuh ke pembacanya, bisa membuat kalian tobat atau mungkin membuat kalian berekspresi lagi, membuat kalian bersemangat lagi. Yang semulanya galau setelah membaca novel kemudian terhibur, mendapatkan kata-kata motivasi dan juga bisa semangat lagi begitu. Nah, itu ya 2 poin yang Pak Arifin sampaikan mengenai unsur-unsur di dalam buku fiksi ya, yang sudah saya jelaskan. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Dan mungkin kita akan bertemu lagi ya di pertemuan selanjutnya ya. Kita akan membahas apa aja nanti, tinggal saja. Mungkin itu yang dapat Pak Arifin sampaikan ya, kurang lebihnya mohon maaf. Ingat, tetap patuhi protokol kesehatan ya, physical distancing, kemudian juga memakai masker, tetap jaga jarak ya, walaupun sebentar lagi kalian mau masuk harus sehat yang pertama. Dan yang poin paling penting di sini nih, ini video pertama Pak Arifin selama bulan puasa ya. Marhaban ya Ramadan, selamat menunaikan ibadah puasa ya. Yang mungkin sedang berhalangan ya, tolong jangan mengganggu yang sedang berpuasa. Untuk yang kaum laki-laki ya, tetap semangat walaupun kalian tuh nggak pernah ada liburnya puasa kali ini mungkin ya gitu. Jadi jangan sampai puasa kali ini terlewati dengan sia-sia. Tetap semangat, yang penting mangan orang mangan, yang penting buka lah ya. Itu aja yang dapat Pak Arifin sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, Pak Arifin mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.